Peristiwa Rengas Dengklok merupakan momen penting dalam perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok dimulai dari penculikan Soekarno, yakni proses persiapan dan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan di rumah Bung Karno, hingga puncak pentempurannya yaitu pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia. Latar belakang yang mempengaruhi peristiwa Rengas Dengklok, yakni peristiwa Rengas Dengklok merupakan penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan sekelompok pemuda. Pemuda yang terlibat dalam penculikan ini antara lain Soekarni, Wikana, dan Hairul Saleh. Mereka semua tergabung dalam paguyuban atau Menteng 31. Semangat kepahlawanannya yang terharu setelah berbicara dengan Ibrahim tentang gelar Datuk Tan Malaka yang tergabung dalam gerakan bawah tanah. Dan pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra yang saat itu berusia 9 bulan, serta Muhammad Hatta yang dibawa ke Rengas Dengklok oleh Surenko Singgi, yakni seorang anggota PETA dan beberapa pemuda lainnya. Di Rengas Dengklok, tepatnya di Karawang, para pemuda menyuruhkan agar Soekarno dan Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia Raya. Soekarno dan Hatta pun menolak tuntutan tersebut. Sebelumnya telah terjadi beberapa kesepakatan antara golongan lama, yakni Soekarno, Hatta, dan Tuan Ahmad Subarjo, dan golongan muda mengenai waktu yang tepat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun demikian terjadi, para pemuda yang terus menyuruhkan agar Soekarno dan Hatta segera mempercepat proklamasi kemerdekaan. Meski mendapat tekanan dan berbagai halangan, Soekarno dan Hatta tidak mengubah pendiriannya. Lalu Hairul Saleh dan beberapa teman-temannya yang ada di Jakarta menyusun suatu rencana untuk merebut kekuasaan. Namun, rencana yang mereka kemukakan yang di awal tidak berhasil karena tidak semua anggota PETA untuk mendukungnya. Dan tujuan pemuda yang mempertemukan Soekarno dan Hatta sebenarnya adalah mempunyai maksud yang baik, yaitu agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Lalu ada kabar bahwa Jepang akan menyerah kepada sekutu. Namun para pemuda tetap berusaha untuk meyakinkan Soekarno dengan mengatakan kepadanya bahwa Jepang ialah telah menyerah dan para pejuang Indonesia termasuk kelompok pemuda siap berperang melawan Jepang apapun resikonya yang terjadi. Namun akhirnya di tengah telah diputuskan bahwa proklamasi akan dibacakan tepatnya di rumah Bung Karno. Yaitu keputusan ini diambil karena adanya acara lain yang diumumkan pada lapangan Ikada dan tentara Jepang yang berjaga-jaga untuk mencegah suatu kemungkinan terjadi dan kekacauan yang ada di sana. Bahkan pada saat pembacaan teks proklamasi yang berlangsung. Oleh karena itu, rumah Bung Karno menjadi suatu tempat yang lebih aman dan layak, yang sebelumnya Bung Karno dan Bung Hatta bersama-sama menyusun suatu teks proklamasi di Rengas Dengklok. Naskah tersebutlah yang ditulis di rumah seorang Tionghoa yang bernama Jiao Qingsong. Lalu pada tanggal 16 Agustus 1945, bendera merah putih, yakni sebagai bendera tradisional Indonesia yang dikibarkan oleh pejuang Indonesia di Rengas Dengklok, adalah sebagai persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, anak muda yang ada di Jakarta belum mendapat kabar yang terbaru dari Rengas Dengklok.
Yusuf Kunto diutus ke Jakarta untuk berunding kepada pemuda. Namun, hanya beberapa yang bisa bertemu dengan Wikana dan Pak Ahmad Subarjo. Keduanya pun berangkat ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Muhammad Hatta, dan Fatmawati, dan Guntur. Sesampainya Ahmad Subarjo di Rengas Dengklok, ia mengajak Bung Karno dan Bung Hatta segera kembali untuk ke Jakarta, lalu membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian berlangsung di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Lebih tepatnya di rumah Bung Karno, dan tepat tengah malam tanggal 16 Agustus, rombongan Rengas Dengklok tiba di Jakarta untuk melanjutkan acara besar berikutnya. Akibat peristiwa Rengas Dengklok, lalu pada tanggal 17 Agustus 1945, peristiwa sejarah mencapai puncaknya, yakni ketika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diumumkan secara resmi. Teks proklamasi ini disiapkan oleh beberapa tokoh penting, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sudiryo, dan Sayuti Melik. Sayuti Melik berperan sangat penting dalam penyusunan teks proklamasi ini. Ia diberi tugas untuk menulis naskah dengan menggunakan mesin tik dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman, yang dipimpin oleh Mayor Angkatan Laut Dr. Milik Herman Kandeler. Kelompok pemuda juga ikut serta dalam perundingan penyusunan teks deklarasi kemerdekaan Indonesia. Konsep teks proklamasi sendiri ditulis oleh Soekarno yang mendapat julukan Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, karena dialah yang menulis dan membaca teks proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi dimulai pada pukul 10 pagi di kediaman Soekarno, tepatnya di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Soekarno membaca teks proklamasi dalam pidato singkat dan tidak menggunakan naskah tertulis. Lalu acara ini dihadiri oleh beberapa tokoh penting, yaitu Suwirjo Wilopo, Gafar Vingodigo Tabrani, dan Trimurti. Dan setelah pidato singkat Soekarno, lalu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno, bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati mulai dikibarkan. Lalu ada juga pidato Suwirjo yang pada saat itu menjabat Wakil Wali Kota Jakarta, serta pidato Muwardi selaku pemimpin barisan pelopor. Bendera pusaka, yakni merah putih yang berkibar pada masa itu, kini disimpan di Museum Monumen Nasional. Bendera merah putih tetap menjadi suatu bendera bangsa Indonesia, dan saat ini lalu melambangkan semangat dan kemerdekaan negara Indonesia. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah pengukuhan kemerdekaan Republik Indonesia, momen yang bersejarah yang diabadikan dan diperingati setiap tanggal 17 Agustus.